Episode 24. Paginya, Laura bangun dan segera bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Laura harus bergerak cepat karena pekerjaannya mengurus Marvel sedang menantinya. Saat akan membuka pintu kamar mandi, Laura menoleh pada Marvel. Pria tampan itu masih tenang terlelap dengan posisi tengkurap. Tubuh kekarnya juga tidak tertutup oleh selimut. Merasa tidak tega, Laura pun mendekat. Laura bersusah payah membenarkan posisi tidur Marvel, kemudian menyelimutinya dengan benar. Masih ada 2 jam lagi, gumamnya kemudian kembali melangkah menuju pintu kamar mandi dan masuk ke dalamnya. Pukul 7 tepat Marvel terbangun dari tidur lelapnya. Marvel menyipitkan kedua matanya saat cahaya terang mentari pagi yang masuk melalui jendela kaca besar menerpa kedua matanya. Silau sekali, gumamnya. Marvel membalikkan tubuhnya sambil menaikkan selimut yang menutupi tubuhnya sampai batas bahu. Marvel benar-benar masih betah bergulung di dalam selimut tebalnya, meskipun sebenarnya rasa kantuknya sudah hilang sejak kedua matanya merasakan silaunya mentari pagi. Marvel mengerit dengan kedua mata terus terpejam. Marvel membuka selimutnya, kemudian bangkit dari berbaringnya. Marvel merasa bingung, padahal semalam Marvel tidur sambil tengkurap karena kesal Laura tidak menunggunya. Apa ini karena Laura? Gumamnya. Ceklek, pintu kamar terbuka memunculkan Laura yang membawa nampan, di mana di atasnya terdapat 1 piring penuh makanan dan 2 gelas air putih. Syukurlah Tuan sudah bangun, senyum Laura saat mendapati Marvel yang sudah duduk di atas ranjang king size-nya. Jam berapa sekarang, Laura? Tanya Marvel basa-basi. Laura melirik jam yang menggantung di permukaan dinding bercat putih di seberangnya. Sudah jam 7 tepat, Tuan. Lebih baik sekarang Tuan mandi, setelah itu kita sarapan. Senyum Laura. Marvel mengangguk. Hari ini tidak ada jadwal apapun dari kantor, dan Marvel ingin menghabiskan waktunya dengan Laura di luar. Laura meletakkan nampan yang dibawanya di atas nakas, kemudian berjalan mendekat pada Marvel. Laura mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Senyum Laura mengembang menatap wajah tampan Marvel. Pria itu meskipun rambutnya aut-autan, namun ketampanannya tetap tidak luntur. Biar saya bantu buka bajunya, Tuan. Tunggu dulu, Laura. Kamu belum memberikan hadiah tebakan semalam padaku. Senyum di bibir Laura langsung sirna. Baru saja Laura memuji ketampanan Marvel dalam hati, namun sosok menyebalkan Marvel langsung membuat moodnya turun. Aku mau tahu bagaimana wajah kamu, lanjut Marvel. Laura berdecak, bagaimana mungkin Marvel bisa tahu rupa wajahnya jika Marvel saja buta? Apa Laura harus masuk ke dalam mimpi Marvel dulu? Tuan, bisa tidak jangan aneh-aneh. Tuan itu buta, Tuan gak bisa melihat. Bagaimana mungkin Tuan bisa tahu bagaimana rupa wajah saya? Kata Laura sambil menghela napas kesal. Ya, aku memang buta, tapi aku masih punya tangan buat menyentuh wajah kamu. Laura mengernyit. Maksud Tuan apa? Laura benar-benar bingung sekarang. Begini, izinkan aku menyentuh wajah kamu. Aku ingin bisa mengenali bagaimana wajah istri aku. Jelas Marvel. Laura terdiam. Marvel ingin menyentuh wajahnya. Marvel memang suaminya. Dan menurut agama dan negara, Marvel berhak atas segalanya dari Laura. Tuan, tapi aku cuma mau itu Laura, bukan yang lain. Sela Marvel pelan. Baiklah. Tapi nanti setelah Tuan mandi dan sarapan, setelah itu Tuan boleh pegang wajah saya. Tapi cuma pegang, gak boleh nyubit, oke? Oke, angguk Marvel setuju. Ya sudah, sini saya bantu buka baju Tuan. Marvel menurut saat Laura membantunya membuka kaos oblong putih yang dikenakannya. Pria itu benar-benar merasa bersyukur karena mendapatkan istri yang baik dan telaten mengurusnya yang dianggap sedang tidak berdaya. Laura, panggil Marvel setelah bertelanjang dada. Laura menoleh. Jika saja Laura tidak terbiasa melihat Marvel bertelanjang dada di depannya, mungkin Laura akan sangat malu, tapi itu sudah tidak berlaku. Di awal mungkin Laura malu, tapi setelah terbiasa semuanya terasa biasa saja bagi Laura. Ya Tuan. Terima kasih ya, kamu udah baik banget sama aku. Kamu mau mengurus aku yang super merepotkan ini. Senyum Marvel. Laura tertawa pelan. Marvel memang sangat merepotkan, tapi mengurus Marvel sudah menjadi kewajiban baginya. Selain karena memenuhi syarat dari Ariana, Laura juga merasa berkewajiban mengurus Marvel yang notabene adalah suaminya sendiri. Sudah menjadi kewajiban saya mengurus Tuan,
Tidak perlu berterima kasih, Tuan. Tuan kan juga suami saya. Sudah seharusnya bukan seorang istri mengurus suaminya. Marvel tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Beruntung Ariana menyuruh Laura yang menjadi istri keduanya bukan gadis lain. Sudah lebih baik sekarang Tuan mandi. Laura bangkit dan meraih tangan ke kamar Marvel. Laura menuntun Marvel menuju kamar mandi dan menunggunya di depan pintu. Sebelumnya Laura juga sudah menyiapkan semuanya seperti sabun dan sampo di tempat yang bisa dengan mudah dijangkau oleh Marvel. Laura menghela napas, tiba-tiba Laura berpikir apakah dirinya masih akan dibutuhkan jika Marvel sudah dapat melihat kembali. Sadar Laura, kamu dibutuhkan karena Tuan Marvel buta. Kamu tidak berarti apa-apa jika Tuan Marvel bisa melihat kembali nanti. Mungkin juga kamu akan dibuang. Laura tersenyum miris, Laura sadar siapa dirinya. Laura juga sadar sebagai apa posisinya di samping Marvel. 20 menit berlalu, Marvel telah sampai membersihkan dirinya. Laura pun segera membantu Marvel mengenakan baju, mengeringkan rambut, bahkan sampai menyisir rambut Marvel, sebelum akhirnya membantu Marvel sarapan pagi dengan menyuapinya. Marvel pria itu tersenyum. Pagi ini mereka makan sepiring berdua, bahkan sendok yang mereka gunakan pun sama. Laura sepertinya tidak merasa risih meskipun mengenakan sendok yang juga Laura gunakan untuk menyuapi Marvel. Tuan, ini kita makannya sepiring berdua ya. Sendoknya sama juga, nggak apa-apa kan? Kan kamu istri aku, jadi nggak apa-apa dong kita makan sepiring berdua. Sesendok berdua juga aku nggak keberatan, jawab Marvel. Laura tersenyum geli mendengarnya. Gurauan Marvel lumayan lucu menurutnya meskipun sedikit menyentuh ke dalam hati kecilnya. Selesai sarapan bersama Laura pun segera membereskan piring, juga gelasnya kemudian membawanya keluar untuk dicuci. Laura yang saat itu hendak menaiki anak tangga untuk kembali ke kamarnya, menoleh mendengar suara Ariana yang memanggilnya. Nyonya, lirih Laura menelan ludahnya. Laura merasa sedikit tidak enak. Ariana pasti mempunyai tujuan memanggilnya. Ariana mendekat pada Laura yang berada di depan tangga dengan gaya angkuhnya. Kamu jangan besar kepala dan menganggap diri kamu nyonya di rumah ini. Ingat Laura, kamu ada di sini karena saya. Laura mengernyit, seingatnya Laura tidak melakukan kesalahan apapun. Laura juga tidak bersikap layaknya nyonya di rumah itu. Maksud nyonya apa? Dan apa salah saya? Tanya Laura bingung. Tidak usah pura-pura polos di depan saya, Laura. Saya tahu bagaimana kelakuan liar orang miskin seperti kamu. Tekan Ariana. Laura mengepalkan kedua tangannya. Ingin sekali Laura melayangkan tinjunya pada wajah menyebalkan Ariana saat itu juga. Dengar Laura, nasib nenek dan adik kamu ada di tangan saya, jadi jangan pernah membuat saya marah lagi. Ariana mengatakannya dengan penuh penekanan. Bahkan Ariana mendorong dada Laura sebelum berlalu menaiki anak tangga, meninggalkan Laura yang hanya bisa diam memendam amarahnya.